Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Alhamdulillah التقينا مرة أخرى في هذه الليلة المباركة لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. عسى الله أن يسهلنا ويباركنا في تعلمنا هذا. وصلنا في لقائنا الماضي أو انتهينا من الدرس الأول من المجلد الثالث في لقائنا الماضي. أليس كذلك؟ Di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan bab pertama dari jilid 3. Alhamdulillah. Iya kan Ibu ya? Iya tuh ya. Hanya saja masih tersisa tamrin bagian terakhir. Iya tuh ya. Ya. Jadi kita juga sudah menyelesaikan bagian pertama dari ad-darsul awal maupun bagian kedua dari ad-darsul awal sudah kita selesaikan, alhamdulillah. Bagian pertama tentang al-i'rab wal bina fil asma, kemudian bagian kedua tentang al-i'rab wal bina fil af'al. Kemarin kita bahas bahwasanya fi'il itu juga ada yang mu'rab dan mabni. Fi'il madhi semuanya mabni. Baik dengan macam-macamnya, ada yang mabni alal fathi, ada yang mabni ala dhamm, ada yang mabni ala sukun. Kemudian fi'lul amr. Fi'lul amri semuanya juga mabni. Gitu kan Ibu ya? Fi'lul amri semuanya juga mabni, meskipun juga macam-macam binanya. Ada yang mabni ala sukun, ada yang mabni ala hadfi harfil illah, dan ada yang mabni itu hanya dua itu saja. Mabni ala sukun, yang pertama dan yang terakhir. Lalu yang tengah semuanya mabni ala hadfi harfil illah. Kan begitu Ibu ya kemarin? Dan fi'il mudhari' ada yang mabni dan ada yang mu'rab. Ya kan Ibu ya? Fi'il mudhari' ada yang mabni, ada yang mu'rab. Meskipun semuanya juga bisa mabni. Yang pasti mabni adalah yang diakhiri nunun niswah atau yang domirnya hunna dan antunna. Ya kan Ibu ya? Seperti yadhhabna dan tadhhabna. Itu pasti mabniun 'ala sukun. Sedangkan selain yang diakhiri nunun niswah, fi'lun mudhari' semuanya mu'rab. Gitu kan Ibu ya kemarin ya? Halo? Fi'lun mudhari' mu'rab ya kan Mbak? Kecuali yang diakhiri nunun niswah. Ya tuh ya? Halo? Halo? Waduh. Kok nggak ada suara ini, Om? Iya, Teh. Lagi nyari catatan. nyari catatan. Selain itu juga sebenarnya semua fi'lun mudhari' bisa mabni. Ya kan Ibu ya? Ya kemarin kita sampaikan. Semua fi'lun mudhari' itu bisa mabni jika diakhiri atau jika bersambung langsung dengan nunut taukid. Ya kan Ibu ya? Nun bertasydid yang untuk menekankan makna. Misalnya lanadhhabanna, layadhhabanna, la aqra'anna. Nah, itu kalau ada nun bertasydid, yaitu nunut taukid disebutnya, fungsinya untuk menekankan makna, itu maka mabniun al fath. Begitu Ibu ya? Ya. Jadi tapi kalau secara asal fi'lun mudhari' itu kebanyakan mu'rab kecuali yang diakhiri nunun niswah. Sampai di sana insya Allah nggak bingung Ibu ya? Hal min soal, ada pertanyaan? Semua fi'lun madhi mabni, semua fi'lun amr mabni. Fi'lun mudhari' ada yang mabni, itu yang diakhiri nunun niswah, tapi sisanya semuanya mu'rab. Tapi juga bisa menjadi mabni semuanya jika bersambung langsung dengan nunut taukid. Wadih umumnya insyaallah. Kemudian macam-macam i'rab pada fi'lun, kemarin kita sampaikan macam-macam i'rab, itu ada marfu', ada mansub dan majzum. Itu kalau pada fi'lun ya. Majzum bukan majrur. Kalau pada ism itu majrur. Majrur itu hanya berlaku pada ism. Sedangkan fi'lun
Tidak berlaku majrur, tapi majzum. Majzum tandanya sukun. Begitu ya, Bu ya? Iya. Alamatul i'rab juga ada alamatul i'rab al-asliyah dan ada alamatul i'rab al-far'iyah seperti pada ism. Kalau alamah asliyah, alamatul i'rab al-asliyah pada fi'lun itu dhammah sebagai tanda rafa, fathah sebagai tanda nasab dan sukun sebagai tanda jazm. Ya kan Ibu ya? Iya. Kemudian di sana juga ada alamah far'iyah. Alamatul i'rab al-far'iyah hanya ditemukan dalam dua jenis fi'lun, yaitu al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah yang diakhiri aliful isnain, wawul jamaah dan ya'ul mukhatabah, ya'ul mukhatabah. Maka fi'lun mudhari'nya disebut al-af'alul khamsah. Kan gitu Bu ya? Al-af'alul khamsah yang diakhiri alif dan nun atau waw dan nun atau ya dan nun, itu al-af'alul khamsah. Al-af'alul khamsah itu tanda i'rabnya selalu menggunakan tanda i'rab far'i. Itu berupa huruf. Ya kan Ibu ya? Huruf apa? Ya. Huruf nun. Dalam keadaan rafa, tanda rafa'nya thubutun nun. Kalau mansub dan majzum, tanda nasab dan jazmnya hadfun nun. Mudah itu insyaallah. Kemudian yang kedua yang menggunakan alamah far'iyah kemudian adalah fi'lun naqis. Fi'lun naqis itu yang diakhiri huruf illah. Setiap fi'lun yang diakhiri huruf illah jika dalam keadaan jazm atau jika majzum, maka tanda jazmnya adalah hadfu harfil illah dengan dihapus huruf terakhirnya, huruf illahnya. Itu Ibu ya. Ini khusus dalam keadaan jazm saja dengan dihapus huruf illahnya. Berbeda dengan al-af'alul khamsah tadi. Kalau al-af'alul khamsah itu dalam semua keadaan menggunakan alamah far'iyah, yaitu huruf nun, ditulis nunnya atau tidak. Tapi kalau fi'lun naqis menggunakan alamah far'iyah hanya jika majzum. Gitu Ibu ya. Kalau marfu' dan mansub bagaimana? Kalau marfu' maka itu masuk dalam pembahasan al-i'rab at-taqdiri. Kalau fi'lun naqis marfu' baik di huruf terakhirnya itu ya, waw atau alif, maka tanda rafa'anya selalu muqaddarah. Gitu Ibu ya. Dhammah muqaddarah. Fi'lun naqis, fi'lun yang diakhiri huruf illah, baik huruf illahnya apapun, ya, waw atau alif, jika marfu' maka tanda rafa'nya dhammah muqaddarah, selalu muqaddarah. Gitu Ibu ya? Kalau yang diakhiri ya dan waw, faktor yang menghalangi tandanya nampak adalah as-siqal. Sedangkan kalau yang diakhiri alif, maka at-ta'adzur, faktor yang menghalangi. Untuk i'rab takdir yang kedua yaitu alamatun nasb, tanda nasab pada fi'lun naqis yang diakhiri alif atau al-maftuh al-ain yang sebelum huruf illahnya fathah. Nah, kalau fi'lun naqis huruf terakhirnya huruf alif dan mansub, maka tanda nasabnya juga fathah muqaddarah. Gitu Ibu ya? Ya. Berbeda kalau fi'lun naqis yang huruf illahnya yang di akhir itu huruf ya atau waw. Kalau mansub, maka tandanya fathah dhahirah. An yamshiya, an yad'uwa. Nah, gitu Ibu ya. Bisa diharokati fathah. Tapi kalau alif kan memang tidak bisa diharokati. Nah, faktornya ta'adzur. Yang terakhir yang menggunakan i'rab taqdiri adalah alamatul jazmi fil fi'lil mudha'af. Tanda jazm pada fi'il mudha'af. Kalau ada fi'lun mudha'af, kemudian majzum, maka tanda jazmnya adalah sukun muqaddar. Sukunun muqaddar ala akhirih, pada huruf terakhirnya. Sedangkan faktor yang menghalanginya, faktor yang menghalangi sukunnya nampak adalah iltiqa'us sakinain. Itu Ibu ya? Insyaallah jelas ya? Sekarang tamarin. Ini mudah ini, cuma pertanyaan-pertanyaan saja. Taib. At-tamrinul awal, ayyinil mu'raba minal mabni fima ya'ti. Tentukan mana yang mu'rab dan mana yang mabni dari fi'il-fi'il berikut. Nah ini Ibu. Ini kemarin sudah kita jawab belum Ibu? Belum. Belum ya?
Baik, kita mulai dari Bu Elvi. Tafadhali, dakhala mabni atau mu'rab? Mabni Ustadz. Mabni. Kenapa mabni? Fi'il madi. Fi'il madhi. Ahsanti. Fi'il madhi semuanya mabni. Fathullah alaik. Berikutnya ijlis. Umum fikri. Ini mabni atau mu'rab? Jazm ya dia. Ya, ijlis itu kalau jenis fi'lunnya fi'lun madhi, mudhari atau amr? Amr Ustadz. Amr itu mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni, ahsanti. Semua fi'lul amr mabni gitu ya. Jadi jangan terkecoh dengan sukun. Gitu ya. Jadi semua fi'lun madhi mabni, semua fi'lul amr mabni. Gitu ya. Astagfirullahaladzim. Berikutnya setelah fikri biasanya Bu Juanita ya, tafadhali Bu Juanita. Yadhhabu. Ini mu'rab atau mabni? Mabni Ustaz. Yadhhabu masa mabni? Karena nggak diakhiri waw dan nun kan Ustaz. Wah, fi'lun mudhari' itu yang mabni itu yang diakhiri nunun niswah saja kan ya? Ini atau ya? Fi'lun mudhari' yang mabni hanya yang diakhiri nun niswah saja. Selain itu semuanya mu'rab. Hanya saja fi'lun mudhari' yang mu'rab itu ada dua macam. Ada yang menggunakan alamah asliyah berupa harokat, dhammah, fathah atau sukun, atau ada juga yang kedua yaitu al-af'alul khamsah yang diakhiri dhamir itu, maka tanda i'rabnya menggunakan huruf nun. Kira-kira yadhhabu ini mu'rab atau mabni? Mu'rab Ustaz. Mu'rab. Ahsanti, ini mu'rab, bisa berubah harokat terakhirnya. Misalnya bisa yadhhabu, an yadhhaba, lam yadhhab. Gitu ya? Iya. Nah, jadi bisa berubah harokat terakhir. Berikutnya Kak Nadia, tafadhali. Tafhamna ini mu'rab atau mabni? Halo? Bisa bersambung tidak suaranya? Atau mustami'ah? Safira, mikrofonnya bisa aktif? Baik, Safira dulu. Silakan Safira. Ya, tafhamna mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni limadha? Yani fi'lun mudhari'. Kan belakangnya nun. Ahsanti, karena diakhiri nunun niswah. Gitu Safira. Ini kalau domirnya sebenarnya apa? Kalau domir munfasilnya. Tafhamna itu domir munfasilnya apa? 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 Antunna. Ahsanti, antunna. Aslinya domir munfasilnya antunna. Jadi kalau diakhiri nunun niswah, yang diakhiri nunun niswah itu kan ada dua kan ya? Yang aslinya domirnya hunna atau antunna. Itu pasti fi'lun mudhari'nya mabni. Selain yang diakhiri nunun niswah, fi'lun mudhari' semuanya mu'rab. Ahsan. Fahmana. Kembali ke Bu Elvi. Tafadhali. Yakhrujuna. Ini mu'rab atau mabni? Mu'rab Ustaz. Mu'rab. Ahsanti. Mu'rab. Tanda i'rabnya apa? Tanda i'rabnya apa yang digunakan di sini? Ini tanda i'rabnya asli atau far'i? Pertama itu. Yakhrujuna. Tanda i'rabnya asli berupa harokat atau far'i? Asli Ustaz. Masa berarti yakhrujuna, kalau ini tanda i'rabnya asli, tanda i'rabnya apa? Yakhrujuna. Fathah. Atau apa? Doma. Apa Ustaz. Domah yang di mana Yang ju. Baik. Ini termasuk al-af'alul khamsah.
diakhiri wawul jamaah dan ada tambahan nun di akhirnya. Kalau al-af'alul khamsah semuanya i'rabnya menggunakan tanda i'rab far'i. Gitu kan Ibu ya? Bingung tidak? Iya, iya, Ustaz. Kalau saya bilang al-af'alul khamsah nggak bingung ya? Ini termasuk al-af'alul khamsah. Dia diakhiri wawul jamaah. Atau gini lah. Yang fi'lun mudhari yang tanda i'rabnya menggunakan tanda i'rab asli itu di akhirnya pasti tidak ada tambahan domir. Domirnya mustatir. Misalkan domirnya huwa yadhhabu, tidak ada tambahan domir di akhirnya kan, ya? Lalu tadhhabu juga tidak ada tambahan setelah ba. Ya kan, ya? Lalu adhabu, juga tidak ada tambahan di akhirnya. Lalu nadhhabu juga tidak ada tambahan di akhirnya. Ya kan Ibu ya? Ya. Kalau tidak ada tambahan dhamir di akhirnya, itu tanda i'rabnya tanda i'rab asli, menggunakan harokat dhammah, fathah atau sukun. Gitu, ya. Tapi kalau al-af'alul khamsah, fi'lun mudhari yang diakhiri alif dan nun atau waw dan nun atau ya dan nun, itu semuanya tanda i'rabnya far'i, menggunakan nun itu. Nun yang di akhir itu sebagai tanda i'rab. Kalau marfu' maka tetap ditulis nunnya. Kalau mansub atau majzum nunnya dihapus. Bingung tidak, Om? Ibu-ibu bingung tidak? Bu Elvi bingung tidak, Om? Halo? Bu Elvi? Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Ini. Enggak. Tapi kalau yang kayak yang di setelahnya itu, setelahnya tashrobina itu. Nah, itu bina itu berarti juga ya? Ya, dan wah, ini harusnya pertanyaan untuk Ummu Fikri dijawab duluan sama Bu Elvi. Ya, nah masalahnya ada contohnya kan Ustaz, berarti sama ya? Itu ada ya mukhatabah kan, Mas, yang domirnya anti itu aslinya. Tashrobina, anti tashrobina, ada ya mukhatabah dan nun di akhirnya, itu tanda i'rabnya juga huruf nunnya itu. Kalau marfu' nunnya tetap ditulis, kalau mansub atau majzum nunnya dihapus. Kan gitu, ya? Jadi yang tanda i'rab asli itu yang tidak ada tambahan domir di belakangnya. Gitu, ya? Bingung tidak, Ibu? Baik, fatahullah alaikunna jami'an. Kita coba sekarang Ummu Fikri, bagian yang terakhir berarti. Yaktubna ini mu'rab atau mabni, Ummu Fikri? Yaktubna mabni ya, Ustaz. Mabni, ahsanti. Mabni. Kenapa mabni padahal dia fi'lun mudhari'? Fi'il mudhari di atas sukun. Karena disambung terakhirnya dengan nunun niswah. Ahsanti. Di akhir, kalau fi'il mudhari diakhiri nunun niswah, maka pasti mabni ala sukun. Gitu kan, ya? Fatahullah alaik. Ini kalau domirnya aslinya, fi'il domir munfasilnya hunna kan Ibu ya? Hunna yaktubana. Nah, jadi kalau domirnya hunna atau antunna. Kalau tadi tafhamna itu antunna. Kalau yaktubana ini hunna. Hal min soal, ada pertanyaan ya Ibu untuk at-tamrinul awal ini? Ada pertanyaan? Tidak ada? Halo? Ya. Baik, kalau tidak ada, nastamir ila at-tamrin tsani. Kita coba jawab kita jawab satu-satu juga. Tadi terakhir Ummu Fikri. Assalamualaikum Ummu Fikri. Nastamir wujuhanita. Latihan kedua di sana pertanyaan, ma alamatul i'rab al-asliyah fil mudhari'? Apa tanda i'rab asli pada fi'il mudhari'? Coba, pertama dalam keadaan rafa', tanda rafa'nya apa? dhammah. Alamatul raf'i ad-dhammah, thumma alamatul nasbi fathah. Fathatun, thumma jazm as-sukun. Ahsanti. Wa alamatul jazmi as-sukun. Mudah kan, ya? Tanda i'rab asli itu
Kalau alamatul raf'i itu fathah, alamatul nasbi afan, alamatul raf'i dhammah, afan ini. Alamatul raf'i dhammah, alamatul nasbi fathah, thumma alamatul jazmi as-sukun. Sukun, gitu ya. Mudah kan Ibu ya? Astaghfirullah alaikunna jami'an. Nastamir thumma. Nadia bisa bersambung tidak? Kalau tidak bisa langsung Safira. Rakam 3, nomor 3. Ma alamatul i'rab al-far'iyah fil af'alil khamsah. Alamatul raf'iyya apa? Alamatul nasbi wal jarrinya apa? Marfu'un. Alamatul far'i. Alamatul raf'iyya. Alamatul raf'iyya apa? Thubutun nun. Thubutun nun, ahsanti. Wa alamatu an-nasbi wal jazm. Mansubun alamatu nasbihi hadfun nun. Alamatu nasbihi hadfun nun wa alamatu jazmihi Wa majzum alamatu jazmihi hadfun nun aydan. hadfun nun aydan, ahsanti. Iftahlah alaik. Wa Ada lagi? Ini udah 3 tadi. Naqis. Wow. Wah, ini lagi semangat ini Safira. Padahal yang ditanya cuma al-af'alul khamsah aja. Dia mau jawab semua nggak apa-apa Ustaz. Jawab semuanya nggak apa-apa. Jawab semuanya Safira. Kita mau jawab dia, jawab semua. Mau dilanjutin Safira? Udah Ustaz. Udah. Safira aja semua Ustaz. Jangan malu-malu Safira. Nomor 3 yang ditanya cuma al-af'alul khamsah aja. Tapi kalau mau dijawab semuanya nomor 4, 5 seterusnya nggak apa-apa. Iftahlah alaik Safira nggak apa-apa. Safira ini kadang-kadang nggak fokus nih. Nggak tahu siapa yang dipikirin. Nadia, ya sarallahu muraki. Nadia, nggak masalah insyaallah mafhum. Bisa difahami insyaallah. Tapi Nastamir. Kembali ke Ummu Fikri, kembali ke Bu Elvi berarti. Bu Elvi dulu. Raqam 4, nomor 4, ma alamatul jazmi al-far'iyyah fil fi'lin naqis. Tanda jazm far'i pada fi'lun naqis itu apa Ibu? Harful akhirihi Ustaz. Hadfu akhirihi, ahsanta. Atau hadfu harfil illah. Gitu ya. Hadfu akhirihi. Huruf terakhirnya kan huruf illah kan. Baik. Mudah-mudahan insyaallah. Nastamir. Ummu Fikri, raqam 5, ma alamatur raf'i. Tanda rafa' fil fi'lin naqis, pada fi'lun naqis. Tanda rafa' pada fi'lun naqis itu apa? Misalkan tadi yamshi, yad'u, terus apa tadi? Yansa. Ngomong itu susah Ustaz. Apa deh pakai bahasa Indonesia deh? Tanda rofaknya yang domah itu ya Ustaz. Domahnya mana tapi Om? Domahnya yang muqaddaroh ya dan Ahsanti. Jadi tanda rafa' pada fi'lun naqis itu dhammah muqaddarah. Mudah kan ya? Tanda rafa' alamatul raf'i fil fi'lin naqis, tanda rafa' pada fi'lun naqis adalah dhammah muqaddarah. Mudah kan ya? Dhammahnya tidak ditulis dan tidak diucapkan. Fatahlah alaik. Thumma kembali ke Bu Juanita, raqam 6. Ma alamatun nasbi fil fi'lin naqis al-maftuh al-'aini. Fathah muqaddarah Ustaz. Ahsanti, fathah muqaddarah. Mana min dhuhuriha? Apa? Faktor yang menghalangnya apa? At-ta'adzur. Ahsanti. Karena kan huruf alif kan ya, huruf terakhirnya. Huruf alahnya huruf alif tidak bisa diharokati dalam semua keadaan. Ahsanti, fatahna alaik. Tuma kembali ke Safira. Ini baru bagiannya Safira nomor 7. Silakan Safira, ma alamatul jazmi fil fi'lil mudha'af. Mudha'af. Bagaimana?
muqaddarah. Apa? Coba sekali lagi, kurang jelas. Muqaddarah. Apa yang muqaddar? Apanya? Apa yang muqaddar? Jazm. Jazm muqaddarah. Muqaddaro. Alamatu jazmihi. Alamatu jazmihi Itu enggak. fathah. Apa? Apa? Fathah. Masa tanda jazm fathah? Ada tanda jazm fathah. Sukun. Wah, ini bukan kaidah sendiri, Safira. Tanda jazmnya apa, Safira? Sukunun. Sukunnya mana? Muqaddaruh. Ahsanti. Alamatu jazmihi sukunun muqaddar. Sukun mudzakkar. Sukunun muqaddar. Muqaddar di mana? Ala akhirih. Ala akhirih. Ada dua sukun. Ahsanti. Karena biasanya mana'a min duhurihi iltiqa'us sakinain. Bingung? Enggak bingung kan, Safira ya? Iya. Bingung cara jawabnya. Barusan jawab. Alamatu jazmihi sukunun muqaddarun mana'a min duhurihi iltiqa'us sakinain. Jadi yang kita tulis kemarin namanya. Assalamualaikum jami'an. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Ini Safira ini paling muda nih. Makanya kalau ditanya bingung jawabnya nih. Kan katanya kalau masalah kitabun nikah tuh kalau belajar masalah nikah kan dulu gitu. Kalau biker itu masih gadis itu kalau ditanya itu kan suku tuha ridhoha gitu. Diemnya itu berarti ridho. Baik, ada pertanyaan Ibu-ibu sekalian? Ada pertanyaan, silakan. Kan di fi'il mudhari itu yang asli i'rabnya cuma 3 ya, Ustaz. Mansub, marfu' sama jazm. Kalau misalkan sebelumnya itu ada li, bagaimana, Ustaz? Contohnya kayak liyaqra'a. Taib, li itu biasanya itu untuk lam sebelum fi'il mudhari itu biasanya ada dua macam. Insya Allah nanti akan kita pelajari. Lam itu ada lam ta'lil. Enggak, lam ta'lil itu semester 4 pernah kita pelajari. Lam ta'lil itu untuk menunjukkan alasan. Atau lamul amri. Insya Allah nanti akan kita pelajari di semester depan. Insya Allah lamul amri. Bentuknya sama dengan huruf jar, li. Tapi di sana biasanya ada harfun muqaddar, ada huruf yang tidak ditulis, tidak diucapkan, tapi terkandung di sana. Biasanya setelah li itu ada an yang muqaddar. Makanya setelah fi'lun mudhari itu mansub. Liyafhama. Tadi kan gitu ya, Safira bilangnya. Liyaqra'a, liyafhama. Setelah li itu biasanya fi'lun mudhari mansub karena ada an muqaddar. Bingung tidak, Safira? Gimana sih? Jadi ada an yang tersembunyi gitu. Betul. Biasanya terkandung an. An itu kan menasabkan. Ya atau ya? Iya. Makanya setelah li itu mansub bukan karena huruf jar menasabkan fi'lun mudhari. Tapi karena ada an muqaddar atau an mutmarah. Gitu, Safira ya. Bingung tidak Ibu? Atau Safira? Setelah li ada an gitu maksudnya. Aslinya itu secara makna seperti itu. Sebenarnya liyaqra'a hendaknya dia membaca. Liyaqra'a itu sebenarnya li'an yaqra'a. Itu kalau betul-betul diucapkan. Tapi an di sana tidak disebutkan, tidak ditulis. Gitu ya, Bu ya?
Tapi pengaruhnya tetap ada, itu menasobkan fi'lun mudhari' tersebut. Jadi fi'lun mudhari' tersebut mansub karena an yang terkandung itu tadi, bukan karena li. Jadi jadi majrur itu hanya berlaku pada ism. Sedangkan mansub hanya berlaku pada fi'lun. Jadi baik, meskipun kalau secara keseluruhan i'rab itu ada 4, ada rafa, ada nasab, ada jar, ada jazm, ya kan Ibu ya? Tapi ism itu hanya 3 i'rabnya. Fi'lun juga ada 3. Karena majrur itu hanya berlaku pada ism, sedangkan majzum hanya berlaku pada fi'lun. Bingung tidak Ibu maksud saya? Halo? Halo? Sorry semuanya. Enggak Ustaz, insyaallah. Termasuk hatta. Nanti hatta itu bisa diterapkan setelahnya fi'lun mudhari'. Dan hatta yarji'a, hatta yafhama. Hatta itu huruf jar. Naam, hatta huruf jar. Tapi kok setelahnya fi'lun mudhari' mansub lagi. Karena setelahnya ada an mudmarah atau an muqaddar. Gitu, Safira ya. Nanti insya Allah kita akan ketemu hatta sebagai huruf jar dan bisa diterapkan pada fi'lun. Jadi an dan fi'lun mudhari'. An dan fi'lun mudhari' setelahnya itu dulu istilah kita apa Ibu? Masdar muawwal, ya kan Ibu ya? Halo? Ya. An dan fi'lun mudhari' itu disebut masdar muawwal. Masdar muawwal itu fungsinya sama dengan masdar sharih, masdar biasa. Jadi bisa menempati posisi mubtada, bisa menempati posisi fa'il, maf'ulun bihi, bahkan sebagai menempati posisi ism majrur. Jadi misalkan tadi liyadhhaba, liyaqra'a itu ada an muqaddarah, dan rangkaian an dan fi'lun mudhari' itu dalam keadaan jar fi mahalli jarrin. Karena ada huruf jar sebelumnya. Jadi bukan langsung majrur, enggak seperti itu Safira ya. Bukan langsung fi'lun mudhari'nya majrur. Yang majrur itu adalah masdar muawwal. Yang majrur itu masdar muawwal fi mahalli jarrin, kita katakan seperti itu. Tapi kalau fi'lun mudhari'nya itu mansub karena ada an. Terus itu i'rabnya gimana Ustaz? Gimana? I'rabnya bagaimana Ustaz? Yang mana? Apa namanya? Fi'ilnya. Fi'ilnya coba saya i'rab pelan-pelan tadi ya. Apa? Katanya tadi apa? Liyaqra'a. Liyaqra'a. Fasah terakhirnya. Lam itu lamut ta'lil misalkan, atau lamul amri atau lamut ta'lil. Harfun mabniun 'alal kasri atau harfu jarrin mabniun 'alal kasri la mahalla lahu minal i'rab. Kemudian fi'lun mudhari' istilahnya yaqra'a, itu fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah atau bi an muqaddar atau bi an mudmarah. An mansubun bi an mudmarah wa alamatu nasbihi fathatun zahiratun ala akhirih, dan tanda nasabnya fathah ya. Wal masdar muawwal, dan masdar muawwal min an wal fi'l mudhari', masdar muawwal yang terdiri dari an dan fi'l mudhari' fi mahalli jarrin bilam, dalam keadaan jar karena ada lam tadi. Bingung tidak Safira? Halo? Bingung tidak Safira? Sudah tidak Ustaz. Alhamdulillah. Tidak. Sudah tidak. Jangan bilang tidak. Saya yaftahullah alaikum jami'an. Ada lagi pertanyaan Ibu-ibu sekalian?
Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Cek, tes, halo. Belum ada. Belum ada. Ah. Assalamualaikum. Mudah ibu-ibunya insya Allah untuk i'rab wal bina fil af'al tidak sepanjang tanda ism kemarin. Fi'lun mungkin lebih singkat. Baik. Untuk berikutnya ad-darsu tsani, ini mungkin kita bahas di hari Ahad saja supaya tidak terlalu malam ibu-ibu sekalian. Bagaimana ibu-ibu? Ya Ustaz. Ad-darsu tsani, karena ad-darsu tsani ini juga mabahisnya, pembahasannya itu lumayan banyak. Ada 8 poin kalau tidak salah, 8 poin pembahasan. Di sana ada awul hal, ada sighah muntahal jumu, ada banyak lah, ada lada dan lain-lain. Jadi nanti kita akan buka syarahnya dulu saja insyaallah untuk dars tsani ini. Pelajaran kedua kita baca syarahnya, kemudian kita, seperti biasa setelah itu kita baca hiwar dan tamarin. Gitu Ibu ya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Oh, Safira bertanya. Semester ini tidak ada imtihan ya Safira minta Ustaz? ujian. Oh, ini udah nggak sabar Safira. Belum lagi Safira, masih lama. Safira sabar ya. Kalau sistem pendidikan seperti ini memang ada ujian ya. Biasanya kalau kelas-kelas, kemudian kalau sistem mulazamah itu biasanya tidak ada ujian, tapi pengelompokan belajar itu halakohnya sesuai dengan kemampuan gitu. Ya, yang cepat ya cepat, yang biasa ya biasa gitu kan. Tapi kebanyakan kita orang zaman sekarang itu lebih seru dan terbiasa dengan ujian gitu kan ya. Jadi lebih terpacu kalau dengan ujian. Tapi nggak masalah. Likulli syai'in khair. Semuanya mempunyai kebaikan. Untuk ujian ini atau apalah, jangan disebut ujian, ibu-ibu takut kalau disebut ujian. Evaluasi. Untuk evaluasi akhir semester, ibu-ibu kan sudah banyak ujian ya. Setiap hari mengalami ujian. Jadi makanya nggak mau disebut ujian lagi. Jadi insya Allah untuk evaluasi akhir semester, insya Allah tetap ada. Hanya saja untuk kita ini semesternya lumayan panjang gitu, lumayan molor gitu ya. Nggak apa-apa, yang lain-lain sudah pada ujian gitu, sudah pada evaluasi. Kita yang penting ibu-ibu belajarnya nikmat dan paham gitu ya. Nggak usah buru-buru. Gitu namanya. Ya. Dan Insya Allah setelah selesai bab 2 nanti kita akan latihan murojaah dan baru setelah itu evaluasi. Jadi kan untuk semester ini tuh sebenarnya kan 10 bab sampai bab 10. Sampai bab berapa kemarin? sampai apa ya? Enggak, bukan 10. Sampai bab 11 atau 12 sebenarnya kalau tidak salah ya. Bab 12 betul, saya bab 12. Jadi nanti kita evaluasinya dari bab 1 sampai bab 12. Semoga Allah memberikan kemudahan. Gitu ya, Bu ya? Sampai 11 baru kita start kemarin. Masa 11 sama ya? Oh, berarti sampai 11. Enggak usah 12. Ustaz, 12. Naam. sekali-sekali ujiannya pilihan ganda dong Ustaz. Ya Allah. Hari Udah kayak ini Bu. Pakai Nggak. Google Form kayak Anak anak sekolah. waduh. Biar Kayak Google Form Terkadang lagi udah itu kayak kebanyakan anak sekolah. wah ini terkadang itu apa ya? Terkadang pilihan ganda itu tidak lebih mudah loh dari IC. Kalau IC itu yang penting diisi biasanya dapat nilai. Kalau pilihan ganda kalau salah ya salah kan, Mbak? Dan biasanya bisa menjebak gitu ya pertanyaannya. Tapi semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kita dulu misalkan belajar tarbiyah, taklim, pendidikan ya, pendidikan untuk pengajaran seperti ini untuk pembuatan soal, jenis-jenis soal. Memang semuanya punya kelebihan dan kekurangan. Kalau kelebihan mungkin pilihan ganda itu mungkin simple gitu ya. Cara menjawabnya juga simple dan koreksinya juga simple ini. Mungkin ribetnya itu di awal,
membuat soalnya agak ribet, harus bikin-bikin pilihan-pilihan, jebak-jebak gitu kan, Mas. Tapi Nggak usah ya pakai itu. jebakan, Ustadz. Kalau IC itu bikin soalnya simpel, tinggal pertanyaan saja kan itu ya. Meskipun ya kita mikir juga gitu. Tapi untuk mengisinya itu betul-betul ya setidaknya kalau tidak betul-betul mewakili semuanya, tapi setidaknya menguji pemahaman kan gitu ya. Menguji pemahaman, penguasaan materi kan gitu ya. Terus kemudian juga dengan kesabaran menulis itu dan penilaiannya itu bisa relatif, tidak misalkan kalau misalkan pilihan ganda salah langsung salah gitu kan. Kalau misalkan IC bisa jadi dipertimbangkan gitu kan. Bisa jadi ini meskipun ada tulisannya bisa dapat nilai meskipun ya dapat upah dari upah dari nulisnya itu kan ya. Atau kalau misalkan nyerempet sedikit itu masih dapatlah nilai gitu ya. Mungkin kalau isi gitu. Tapi jujur saja sebenarnya bagaimana, Om? Upah nulisnya kan juga dapat nilai. Itu kan. Jadi semuanya tidak ada yang sia-sia gitu. Iya. Jadi tapi begini ya, kenapa kok kita itu belajar itu dari awal sampai akhir itu belajar dari awal dulu nih sampai saat ini kok nggak pernah ada soal pilihan ganda itu karena memang kita dan para pengajar itu sudah terlalu terbiasa tidak mengenal pilihan ganda gitu ya. Dari dulu semenjak di pesantren kita kebetulan kan hampir semua kita itu dari pesantren yang sama dulu tuh nggak ada istilahnya pilihan ganda dan kita ya nulis semua ujian itu nggak pernah ada pilihan ganda nulis Mas dari kelas 1 sampai kelas 6 itu. Nulis dan apalagi ketika di Lipia itu memang ada sih dosen itu kan yang ngasih pilihan ganda tapi nggak berkesan Om jadi ya nggak berkesan nggak berasar itu kan nggak berbekas ujian itu. Tapi ada misalkan dosen Mesir itu biasanya dosen Mesir itu kalau bikin soal biasanya cuma sebaris 2 baris tapi jawabannya kayak nyalin kitab Om. Jadi sampai pegel tangan itu biasanya sampai jam jawab itu biasanya sampai bel itu masih nulis aja gitu. Sampai keluar itu kayak ngangkat barbel. Kayak mengikrop itu ya Ustadz ya? Apanya Om? Iya, kadang mengikrop itu cuma 5 soal tapi mau 2 lembar tuh kertasnya. Enggak lah, udah lama. Tapi mengikrop itu kan nggak bisa pilihan ganda Om ya? Iya tuh ya? Nggak bisa. Jadi beberapa materi itu nggak bisa diwakili soal pilihan ganda. Repot nanti. Nanti tinggal pilihan ganda, kita membuat banyak i'rab nanti yang buat soal. Kecuali i'rabnya singkat gitu. Tapi nggak apa-apa lah Om, jangan takut Om. Jadi memang kita ada evaluasi di akhir semester itu bukan tujuan utama kita, santai saja, jangan takut. Itu Ibu ya, yang itu kan kita mau buat ada evaluasi di akhir semester itu yang sebagai bahan evaluasi kita dan biar kita mau murajaah saja kan gitu Ibu ya. Jadi jangan takut nanti nilainya gimana, banyak salah gimana. Jangan takut. Tujuan utama katanya. Namanya belajar ya salah ya wajar kan gitu Ibu ya. Betul. Jadi jangan takut. Gitu Ibu ya. Yang Bu Elvi ya. Halo. Iya Ustadz. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah memberikan kemudahan ya, untuk kita semua. Amin. Ada pertanyaan lagi, Bu? Tidak ada? Nggak ada. Ini malam hari ini, Afan tadi di awal ini banyak ngomongin kemana-mana, ya, semoga bermanfaat. Dan kita belajarnya singkat ini tadi cuma membahas latihan dan sedikit murajaah. Tapi semoga bermanfaat dan barokah proses belajar kita malam hari ini. Dan semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, kesabaran, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga semua ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah.
Amin. Semoga Allah selalu memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya. Demikian juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakallahu khairan.